Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah memerdekakan kita sehingga kita tidak hidup di bawah hukuman, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Kita sudah merdeka, kita sudah menang dari segala ikatan dosa. Ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu merancang yang terbaik dalam hidup kami. Rencana-Mu agung bagi kami dan segala sesuatu Engkau berikan untuk menopang kami, untuk menolong dan menuntun kami sehingga kami tidak sendirian tapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu pagi ini menjadi berkat untuk kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi, seringkali banyak orang berpikir Tuhan tidak ada lagi. Kalau Tuhan ada, kenapa persoalan datang? Ketika menghadapi masalah, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Lalu ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kenapa Tuhan kok izinkan kami menghadapi pergumulan yang berat ini? Di situasi pandemik ini Tuhan, sudah sulit bagi kami, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, kesulitan terjadi di mana-mana. Dan semua orang menghadapi kesulitan. Kita rindu Tuhan memberikan roh belas kasihan-Nya sehingga kita mampu melewati setiap kesulitan. Lalu ketika kita menghadapi persoalan, benarkah Tuhan tinggalkan kita? Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menuntun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, suatu hari seorang tokoh Kristen, dia adalah seorang teolog, seorang pendeta, seorang dosen. Dia juga punya kampus sendiri, sekolah teologi sendiri. Dia pernah bersaksi di depan jemaatnya, dia katakan, papanya meninggal dunia waktu dia masih kecil. Lalu ketika papanya meninggal dunia, dunia ini seolah-olah sudah runtuh. Karena mamanya tidak bisa melakukan apapun. Ketika sang papa meninggal dunia, sang mama harus menggantikan. Cari uang, bagi waktu, mengajar anak, lalu memberes rumah, harus cari uang, pontang-panting, yang tidak punya pengalaman cari uang sendiri sulit. Tapi akhirnya di kesulitan itu dia terus bertahan untuk menyekolahkan anak. Lalu anak-anaknya semua bisa sekolah dengan baik. Mereka bisa belajar dengan baik. Mereka mulai beradaptasi, tidak mengandalkan orang tua, tapi mengandalkan diri sendiri. Mereka belajar dengan tekun, apapun mereka pelajari. Lalu ada abangnya yang sudah mulai besar, sekolah sambil bekerja. Akhirnya hari ini mereka katakan, Tuhan tidak tinggalkan kami. Ketika papa Tuhan panggil, tapi Tuhan Yesus sebagai papa kami. Akhirnya mereka juga bisa melewati masa-masa sulit itu. Bayangkan Bapak Ibu, dari hidup yang nyaman menjadi hidup yang tidak nyaman. Menjadi hidup yang tadinya semua serba ada disediakan, harus hidup memulai dari nol. Satu hal yang mamanya selalu tekankan kepada anak-anak, harus hidup jujur, harus berjuang. Karena Tuhan selalu ada di sekitar kita. Kesulitan datang membuat kita semakin kuat. Akhirnya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang kuat. Sekarang pun mereka menjadi tokoh
tokoh Kristen di Indonesia ini, pasti Bapak Ibu mengenal tokoh yang luar biasa ini. Dan juga semua adik kakak mereka sukses dalam usaha. Lalu mereka tidak pernah mengatakan kesulitan, karena kesulitan itulah kami hidup jadi sukses. Karena kesulitan itulah Tuhan tinggalkan kami. Tapi selalu mereka katakan, karena kesulitan itulah kami merasakan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan karena kesulitan itulah membuat kami hidup berjuang untuk sukses. Akhirnya mereka sukses. Dalam Yohanes 14 ayat 18 berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Tapi ketika Tuhan Yesus berada di surga, dia tidak biarkan murid-muridnya di dalam dunia ini sendirian. Ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk menghibur, menopang, dan untuk menuntun, menguatkan langkah hidup. Sehingga murid-murid tetap ada dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus juga dihiburkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu murid-murid harus terus bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Begitu juga Bapak Ibu, dalam hidup kita, perjalanan hidup yang kita lewati, kadang kesulitan terjadi. Di tengah jalan kita juga tidak tahu kenapa kesulitan datang, persoalan datang. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang ditinggalkan ayah dan ibunya. Tapi kita selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menopang, menuntun setiap langkah hidup kita. Kalau kita masih diberi waktu untuk hidup di dalam dunia ini, itu artinya waktu ini kita pakai untuk tetap berjuang. Jangan mudah menyerah, berjuang karena di hari depan akan ada masa depan yang lebih baik. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkanmu sendirian. Dia selalu ada bersamamu. Dia juga selalu memberikan kekuatan. Karena Tuhan masih sanggup menopang kita. Kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang kuat, punya Allah yang besar, punya Allah yang selalu mengerti dan memahami kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur kami. Kuatkan kami ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak